Kita memang hidup di dunia, tetapi jangan biarkan sampah dunia hidup di dalam kita. Shalom, jumpa lagi dengan saya Reinhard Samakansil dalam Sabda Bina Diri hari ke-764, Rabu 19 Agustus 2020. Bacaan kita terambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Saya memberi judul renungan ini, Maju Terarah, Pantang Mundur. Saudara, nas kita adalah ayat 9. Saya bacakan buat saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Bacaan kita hari ini mengisahkan bagaimana Paulus menempatkan nasihatnya kepada Timotius dalam perspektif sejarah. Zaman ketika Timotius melayani sudah merupakan zaman akhir. Meskipun dalam perikop sebelumnya ada harapan agar mereka yang tersesat bisa bertobat. Paulus menyatakan bahwa Timotius seyogyanya mengerti situasi yang terjadi. Manusia akan menjadi tambah jahat dan pelayanan akan menjadi jauh lebih sulit. Manusia akan menjadi makin cinta diri, sombong, pemberontak, tidak tahu berterima kasih, tidak bisa mengendalikan diri dan tidak menyukai yang baik. Mereka tidak mengutamakan mengasihi Allah, tetapi lebih mencintai kenikmatan pribadi. Ciri-ciri tersebut sebenarnya berlaku untuk manusia secara umum. Saudara dan saya juga masuk di situ. Tetapi secara khusus sangat mengena terhadap para lawan Timotius di Efesus. Paulus memperingatkan Timotius terhadap orang-orang yang memiliki religiositas atau kebaikan agamawi secara lahiriah belaka. Orang-orang macam ini mungkin dapat mengajar dengan baik, hidup rela menderita, tetapi sombong dan tidak mau hidupnya dikendalikan oleh Injil. Religiositas mereka yang palsu merupakan penyangkalan akan kuasa Allah yang sebetulnya merupakan sumber satu-satunya dari kesalehan. Kesalehan mereka adalah kesalahan karena terjadi, bukan karena anugerah Allah. Timotius harus menghindari mereka. Saudara terkasih, Alkisah pada masa mudanya, seorang negarawan Inggris bernama Joseph Chamberlain mengajar sekolah minggu. Ayat Alkitab yang paling disukainya terdapat dalam Kejadian 12 ayat 5 yang mengungkapkan kalimat, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Kejadian 12 ayat 5. Ayat tersebut adalah moto yang sesuai bagi orang yang bertekad baja seperti Chamberlain. Ayat ini juga memberinya dasar alkitabiah yang kuat untuk mengemukakan dua kunci kesuksesan hidup Chamberlain. Pertama, kita perlu memiliki tujuan yang tepat. Frasa mereka berangkat ke tanah Kanaan, itu tujuan. Jadi ke tanah Kanaan tujuannya. Kedua, terus menempuh perjalanan yang telah kita awali, lalu sampai di situ. Itu kata frasanya di Kejadian 12 ayat 5. Dua tujuan itu. Ketika menuliskan suratnya yang kedua kepada Timotius, Paulus tahu bahwa ajalnya sudah dekat dan ia mengenang kembali hidupnya. Ia bukanlah sosok seperti daun yang melayang tertiup angin, tapi dia adalah anak panah yang meluncurkan dirinya menuju sasaran, menuju tujuan. Paulus menemukan arah dan tujuan hidupnya dalam hubungannya dengan Kristus, dan ia rindu menanamkan nilai-nilai hidup yang benar dalam diri Timotius. Ia mengambil dirinya sebagai contoh dan mengungkapkan, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Tetaplah seperti itu, kata Paulus kepada Timotius muda. Menempatkan Kristus di atas segalanya akan membuat hidup kita terarah dan memberi kita kekuatan untuk terus maju, pantang mundur. Saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingat pesan hari ini. Kita unggul dan berjaya bila maju terarah, pantang mundur.
Amin. Saya sudah, sabda dirinya sudah 763, berarti sudah 763 renungan. Nah, renungan pertama sampai 515 sudah saya bukukan. Saudara bisa memilikinya, hubungi saya. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.